Tragedi Ismail Marzuki pada 19 Juli 2014, pemuda Maluku kembali membuat sejarah baru dan rangkaian catatan penting bagi Republik ini. Rangkaian seminar nasional ini adalah bentuk keprihatinan teman-teman pemuda dalam diskusi-diskusi kami. Bahwa hari ini setelah 10 tahun keluar dari konflik, kami sadar benar lebih kurang dari kepemimpinan dan pemerintahan yang lalu, tetapi tetap harus kita syukuri bahwa 10 tahun lalu pemerintahan yang lalu telah menciptakan kita, mengembalikan suasana persaudaraan dan mengembalikan keutuhan kita sebagai orang bersaudara. 5 tahun ke depan kita tidak lagi maju dengan pikiran itu. 5 tahun ke depan kita maju dengan menjadikan kekuatan yang telah ada dalam pikiran kita untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan daripada rakyat kita, daripada masyarakat kita yang seperti yang telah diamanatkan pada takdir kelahiran dari orang-orang yang ada duduk pada malam hari ini di sini. Bapak, Ibu, saudara yang sangat kita cintai, diskusi itu kemudian melahirkan pikiran bersama untuk menciptakan seminar nasional. Seminar nasional merekomendasikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi permintaan daripada rakyat di aras paling bawah haruslah diperjuangkan oleh lembaga-lembaga sosial, oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, oleh BEM, oleh OSIS, dan oleh OKP se-Maluku. Karena untuk itulah pada hari ini Tuhan melahirkan kita dan menjadikan kita bagian daripada proses ini. Bapak, Ibu, saudara yang sangat saya hormati, seminar nasional kita lanjutkan dengan melakukan aksi damai. Kami belajar dari 5 tahun lalu. Kami berevolusi dari apa yang telah diberikan oleh kami, oleh generasi sebelum kami. Saat itu seorang, mohon izin bawa kembali ke Tambun. Saat itu seorang Bung Sam Latukorsina yang juga adalah Kepala Dinas Tata Kota ada di garda terdepan untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah Presiden sedang menentukan kabinetnya. Spirit itu yang dititipkan kepada kami. Spirit itu yang kemudian menjadi wadah perjuangan bagi kami. Spirit itu menjadi energi besar bagi kami. Kemudian kami lanjutkan bahwa kemarin kita sudah tutup bandara. Sekarang mari kita lakukan dengan cara yang lebih sedikit konstruktif. Kita melakukan aksi damai agar pemerintah pusat tahu bahwa orang Maluku ada Bakarya. Bakarya itu bukan mengemis, saudara semua. Bakarya itu hanya menyatakan Republik ini jangan melawan lupa atas keadilan kita. Orang Maluku tidak lagi terjebak dengan 8 provinsi yang mendirikan negara ini. Tetapi kami ingin menjadi 8 sebagai orang yang berkomitmen mengkonsepkan dasar-dasar negara ini. Maka Maluku harus ada di garda terdepan untuk berjuang bersama-sama dengan daerah-daerah yang juga tertinggal dan termarginalkan oleh kebijakan negara untuk berjuang dan ada pada gerakan ini untuk memimpin gerakan ini, memperjuangkan keadilan kepada seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia. Gerakan ini lahir untuk itu. Gerakan ini lahir karena kita cinta Indonesia. Karena kultur dan karakter orang Maluku ketika dia sudah mengatakan iya, dia telah berkomitmen, itu sampai mati pun dia tidak akan lari dari apa yang telah dia sepakati. Itulah kita, dan untuk Indonesia kita akan tetap ada di situ. Seminar nasional ini kami lakukan, teman-teman, saudara sekalian yang mungkin juga berada di luar. Ini bukan finalisasi daripada sebuah seremonial kegiatan. Dalam hemat kami, ini adalah sebuah cikal bakal. Ini adalah deklarasi lahirnya kesepakatan bersama seluruh pemuda Maluku untuk hidup dan memperjuangkan visi daerah 5 tahun ke depan, sehingga 5 tahun ke depan kemakmuran
adalah menjadi bagian dari kita, dan kita telah bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Insinyur Seta Sagaf dan Eti Sobarua, bersama seluruh aparatur pemerintah sekabupaten kota, bersama-sama memakmurkan rakyat kita. Jadi Bapak Saudara sekalian, nanti akan kita kembangkan lagi mungkin dalam diskusi yang akan dikemas oleh Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia Bung Ernest Buparu. Untuk itu saya selaku pimpinan DPD KMP Maluku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah menghibahkan kami alokasi anggaran organisasi selama 1 tahun, dan kami konsepkan untuk 3 kegiatan ini. Kami harapkan deklarasi ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami berkeyakinan bahwa tete nenek moyang ada di belakang kelahiran daripada apa yang hari ini kita lakukan. Iya, DPD KMP Maluku di bawah pimpinan Bung Boy Latokonsina membuat sebuah gebrakan menghimpun berbagai elemen pemuda dari lintas generasi, lintas tokoh dalam sebuah acara silaturahmi nasional pemuda Maluku. Bukan kita berjuang untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Saya ketika masih jadi sekda, jadi wakil gubernur, setiap DPR RI yang datang ke Ambon melalui komisi-komisi, saya bilang begini, orang Papua, orang Aceh, begitu ribut sedikit, diperhatikan. Kita orang Maluku ini hanya menuntut kita punya hak-hak saja sebelum kita ribut. Sebenarnya kalau kita mau minta otonomi khusus ketika 15 tahun yang lalu kita konflik, kita minta itu, kita pasti dapat. Pasti dapat. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita hanya minta perlakuan khusus sesuai dengan topografi kita, kebiasaan kita. Kita hanya minta undang-undang provinsi kepulauan. Kalau itu ada, berarti akan ada regulasi-regulasi yang menguntungkan nelayan kita, rakyat kita di Maluku. Apa itu tidak boleh? Kan tanda tanya, pasti kita akan dapat insya Allah. Karena itu saya dari awal saya minta, mari kita baku bantu, jangan kita baku kuku. Kalau ada yang di atas, jangan kita kuku dia kasih jatuh. Mari kita bantu topang menopang. Ini provinsi kita, ini provinsi dibilang Jazirah Al-Mulk, Jazirah Raja-Raja. Kita diberkahi oleh Tuhan, percaya. Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Maluku 101% mendukung gerakan ini demi untuk tujuan membangun rakyat Maluku yang lebih sejahtera sesuai dengan visi misi kami. Maluku yang aman, rukun, religius, Maluku yang berkualitas, yang demokratis, dijiwai semangat 25, berbasis kepulauan secara berkelanjutan. Makasih ya. Acara yang langsung dihadiri Gubernur Maluku Said Assegaf, Wakil Menteri Perindustrian Profesor Dr. Alex Retraubun, Wakil Wali Kota Ambon Sam Latokonsina, dan sejumlah tokoh Maluku ini, serta berbagai ketua dari puluhan organisasi pemuda di Maluku, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pasir putih halus, gunung dan tanjung, beta sing lupain. Beta harap semua ya di sini ketuanya sama-sama dinaiki. Dari ujung
seni dan budaya. Seni melembutkan hati yang keras. Seni mendamaikan hati yang bertikai. Seni menyembuhkan hati yang luka. Kita harap ketemu di sini semua yang ada hati yang luka. Tapi ingat, siapa yang terpilih nanti yang luka ketemu orang harus ada satu di atas. Mungkin bapak-bapak yang ada di depan ini sama, yang penting harus satu di atas. Kita mewakili seluruh insan seni asal Maluku yang ada di Jakarta, mendukung penuh kegiatan dilakukan oleh KNPI. Semua yang ada di sini tepuk tangan buat KNPI dulu. Oh, Maluku, tanpa peta putus pusat, pas terbukti alusin. Beta undang bapakku dan bapak Alex untuk mewakili lagu ini juga. Lama lawan tembak dapat pagi dia sama-sama dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh, tetap semua bersaudara. Nusa Indah, kata semua dari sana. Satu gandong, satu suku, Maluku Terima kasih. Bapak, Terima kasih Bapak Gubernur. tapi jangan turun dulu Bapak. Mohon musiknya sedikit lagi. Mohon dipegang dulu Pak. Mohon musiknya lagi. Pak Gub, sebelum sambutan saya ingin bertanya pendapat Anda tentang hari ini. Hari ini langkah tepat yang sudah diambil oleh KNPI Provinsi Maluku. Sudah pasti insya Allah kabinet yang akan datang harus ada orang Maluku yang terwakil. Dan gubernur akan menyurat kepada presiden. Siapapun presidennya, beberapa nama antara lain juga ada Bung Alex, ada Pak Swedi Marasabesi, ada Pak Nono Sampono, ada Pak Saleh Latukonsina, ada Mohtar Ngabalin, ada Pak Mak Kopakua, dan banyak generasi kita yang ada di Jakarta ini, tokoh-tokoh nasional kita. Saya akan menyurat insya Allah. Kalau gitu Pak Alex, saya ingin mendengarkan sedikit saja dari Bapak. Pendapat Bapak tentang malam ini. Oh, luar biasa. Saya jujur aja, saya belum kenal teman-teman di KNPI banyak sekali. Tapi ada beberapa hari yang lalu mereka datang ke ruangan saya dan saya mulai mengenal, oh inilah orang-orang KNPI di Maluku yang berjuang keras untuk kepentingan Maluku. Baik, kalau gitu sekali lagi kita nyanyikan bersama rap Maluku Tanah Pusaka. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh, kita semua bersaudara. Nusa Indah, kata semua dari sana.
Gubernur Maluku Said Assagaf berharap pertemuan ini menjadi momen penting untuk mendorong pemerintah Republik Indonesia, khususnya bagi capres terpilih, untuk mengakomodir putra terbaik Maluku agar dapat duduk dalam kabinet terpilih nanti. Saya merasa bangga ya, hari ini ada deklarasi pemuda Maluku dengan aspirasi semua kepentingan yang di daerah. Sudah lama masyarakat Maluku menginginkan ada putra Maluku yang duduk dalam kabinet. Oleh karena itu hari ini kita bicarakan semua dan saya berharap jadi pegangan kita di Maluku. Bantuan dari tokoh-tokoh nasional asal Maluku yang ada di Jakarta, semua komponen warga Maluku kita dorong, mudah-mudahan di kabinet baru ini ada putra Maluku yang duduk dalam kementerian. Mungkin sampaikan juga sesuatu kepada masyarakat Maluku yang ada di Jabodetabek. Malam ini kita telah deklarasi ya beberapa poin-poin penting terkait dengan kemajuan yang akan kita peroleh di kemudian hari. Oleh karena itu menjelang tanggal 22 nanti ya pengumuman Pilpres, saya berharap masyarakat Maluku di mana saja berada siap menerima siapapun yang dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden. Jaga stabilitas keamanan di masing-masing tempat kita. Jangan terpengaruh dan masukan info-info yang tidak benar. Ya, terus cek kepada ada kepala desa, ada camat, ada wali kota, bupati, ya, ada gubernur. Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengatakan, silaturahmi yang dilakukan ini adalah semangat pemuda Maluku untuk menyatukan seluruh kekuatan untuk memperjuangkan putra terbaik Maluku di parlemen dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Maluku untuk memberi warna terbaik untuk Republik ini pada setiap derap pembangunan. Saya pikir hari ini KNPI Maluku maksudnya melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan pembangunan di Maluku ya. Salah satu kendala utama untuk membangun Maluku itu adalah bagaimana menyatukan semua kekuatan secara provinsi untuk memperjuangkan pembangunan di Maluku, dan ini yang sulit. Nah, momentum ini dimulai malam ini dengan saya melihat semangat KNPI untuk menyatukan semua komponen Maluku untuk kemudian mengerucut pada satu perjuangan, yaitu bagaimana Maluku bangkit dalam pembangunan dengan perhatian nasional dengan pasti. Sisi lain, Wakil Wali Kota Ambon Sam Latukonsina mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk dari akumulasi grassroots orang Maluku yang menginginkan kehadiran putra terbaik Maluku di parlemen pada kabinet pemerintah Republik Indonesia tahun ini. Nah, saya kira yang penting itu kan spiritnya. Spiritnya itu adalah Republik ini harus mengakui bahwa orang Maluku itu ada dan bagian dari Republik ini. Spirit itu yang penting. Lalu spirit ini sudah dikembangkan oleh pemuda Maluku lewat KNPI dan didukung oleh pemerintah daerah. Saya kira ini merupakan akumulasi dari keinginan grassroots Maluku untuk hadir di tengah-tengah pemerintahan Republik ini. Saya kira itu yang penting. Di tempat yang sama, Sekjen DPP KNPI Pusat Bintang Prabowo pun ikut menegaskan seluruh tokoh Maluku dimanapun berada wajib mendorong pemerintah Republik Indonesia agar putra terbaik Maluku harus berada di kabinet terpilih pada tahun ini juga. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi penuh bentuk dari kekompakan dan juga kesatuan visi terhadap apapun nanti yang akan memenangkan Pilpres ke depan. Saya sepakat orang Maluku harus ada di dalam jajaran. Karena apa? Karena dari bagian rangkaian sejarah orang Maluku ikut berkontribusi secara penuh dan ikut langsung melakukan perjuangan fisik, moral, dan juga pemikiran untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena itu tidak ada alasan lagi kita yang ada di Jakarta dan tokoh nasional Maluku yang ada di Jakarta juga wajib untuk memperjuangkan siapapun nanti yang akan menjadi presiden, kita bisa melaksanakan dan melakukan goal-goal atau tujuan-tujuan dari masyarakat Maluku secara keseluruhan dalam bingkai kerangka konstruktif dan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Saya berharap
ini bukan hanya acara seremonial belaka, tapi ini adalah bentuk dari rasa kepemilikan kaum muda terhadap bangsa yang kita cintai bersama, terhadap bentuk-bentuk kelanjutan seperti apa nantinya bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang kita pilih bersama. Saya berharap sambil menunggu tanggal 22 Juli nanti, kita semua bisa sama-sama menahan diri dan juga bisa membuat situasi ini jadi lebih baik lagi. Dan saya berharap KNPI terus mengawal perjuangan ini, bentuk dari pemuda yang betul-betul bisa menjadikan tanah kelahirannya sebagai tanah pusaka kita bersama. Saya berharap ini tadi bukan hanya seremonial belaka, tapi bisa betul-betul diperjuangkan bersama. Dan DPP KNPI siap mendukung. Berjayalah pemuda Maluku, perjuangkan terus aspirasi pemudamu tanpa kenal lelah. Seluruh niat baikmu akan dikenang sepanjang masa untuk Maluku tercinta.